beribadah pada hari ini. Kak Anita juga Kak Aurel akan menemani adik-adik semua untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya sukacita di sini? Kakak harap semuanya bersukacita. Walaupun kita masih belum bisa bertemu, kita harus tetap bersukacita karena ada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ini Kak Anita mau, ini loh, Kak Aurel apa ini? mau senam-senam Kak? Senam apa ya tapi? Senam apa? Yuk adik-adik. Senam ayat. Iya. Adik-adik masih ingat? Ayatnya diambil dari mana? Oh, ada yang ingat Kak Aurel. Kita tidak boleh kalah ya. Betul kan? Dari mana nih Kak Aurel? Dari Galatia 6 ayat 2. Sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bunyinya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Iya, pintar semuanya, hebat-hebat, jago-jago ya Kak Aurel ya. Nah, kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita harus berpegang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita semua. Kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pokok dan kita caranya. Nah, kita mau pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita sama-sama ya. Tinggallah
Terima kasih kami boleh kembali untuk beribadah hari ini. Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, pasti kita akan berbuah yang lebat ya adik-adik. Nah, kita mau berbuah dengan apa? Apa ya contohnya kita berbuah? Adik-adik tahu? Iya, betul. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman. Nah, kita mau rajin untuk berdoa. Berdoa waktu apa? Waktu kita mau makan, waktu mau tidur, bangun tidur. Lalu kemana lagi? Oh iya, kalau mau pergi ya jangan lupa berdoa. Kita mau mengingat-ingat di dalam pujian. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kita musikan sama-sama ya. Kita mau menyiapkan hati kita, mau membuka telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita ya adik-adik. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semua bersuka cita ya? Iya adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya hari ini. Silahkan adik-adik duduk yang tenang ya, fokus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Silahkan adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kakak yang akan pimpin doa ya.
Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, kesempatan yang indah. Kau izinkan kami anak-anak-Mu untuk boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Semangat kami ketika kami memuji Engkau. Bahkan kami juga mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Sehingga firman yang nantinya akan kami dengarkan bersama-sama bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua Tuhan. Jari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Loh, kok ada suara orang menangis ya? Duh, siapa sih itu yang menangis? Makin kencang lagi menangisnya. Wah, kayaknya ini sedang sedih sekali nih kelihatannya. Siapa sih itu yang menangis? Coba saya ke sana. Saya mau lihat siapa sih itu yang menangis. Penasaran sekali. Loh. Ternyata yang menangis Rara. Rara kenapa? Kok menangis? Rara sedih, Kak. Kenapa Rara sedih? Kenapa? Coba cerita sama Kak Novia, coba. Tadi Rara kan main. Iya. Terus ada temen ngerebut mainannya Rara. Oh, jadi ada temennya Rara yang merebut mainannya Rara. Lalu Rara merasa sedih sekali ya Rara ya. Iya, Kak. Sudah Rara, sudah ya, nggak boleh nangis lagi ya. Nanti Kak Novia bantuin ya, ngobrol sama temennya Rara ya, supaya lain kali tidak boleh seperti itu. Kalau bermain yang baik, kalau mau pinjam mainan ya pinjam, tidak perlu direbut ya Rara ya. Jadi Rara nggak boleh sedih lagi, nggak boleh menangis lagi ya Rara ya. Iya, Kak. Iya sudah Rara nggak usah sedih ya, sudah tenang. Sini kakak peluk, sini kakak peluk ya, biar Rara supaya lebih tenang. Sini kakak peluk ya. Sudah Rara kan mau ke sekolah minggu, mau dengarkan firman Tuhan, masa menangis sih Rara sih? Nggak usah nangis lagi ya Rara ya. Iya, Kak. Iya, oke Rara, kalau begitu kita mau mendengarkan firman Tuhan nih, karena Rara sudah lebih tenang ya. Lebih tenang nih, jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Rara sudah siap? Sudah, Kak. Iya, nggak boleh nangis lagi ya. Iya. Oke, kalau begitu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya Rara ya, oke? Nggak boleh nangis lagi? Oke Rara. Suatu ketika pada tahun kira-kira 2000 tahun yang lalu, ada seorang yang menangis adik-adik. Menangis sama seperti Rara tadi ya. Menangis kesedihan, sedih sekali. Hatinya sangat sedih. Akhirnya dia menangis di sebuah taman adik-adik. Kira-kira nama taman itu apa ya? Nah, ada seseorang yang sedang menangis di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Ya, tamannya sangat bagus adik-adik ya, namanya juga bagus ya, Taman Getsemani. Tapi orang-orang ada yang menyebut taman itu dengan sebutan Bukit Zaitun. Ya, Tuhan Yesus sedang menangis dan berdoa di taman itu adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sedang merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan menghadapi penderitaan yang sangat berat adik-adik. Dia akan disiksa, dia akan disalibkan
mengabdikan demi kita, anak-anaknya. Jadi Tuhan Yesus dalam kesedihannya ia berdoa di Taman Getsemani, ya, berdoa kepada Bapa di surga. Pada saat dia berdoa, Tuhan Yesus tidak seorang diri, adik-adik. Dia mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia di taman itu. Tapi murid-muridnya berada di luar taman. Tuhan Yesus meminta mereka untuk menunggu. Kira-kira nama murid-murid Tuhan Yesus yang diajak pergi ke Taman Getsemani siapa saja ya? Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu di rumah? Oke, Kak Novia beritahu ya. Nama murid-murid Tuhan Yesus yang diajak olehnya pergi ke Taman Getsemani itu adalah Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Mereka diajak ke sana, adik-adik. Loh, kenapa Kak? Kok bisa mereka diajak oleh Tuhan Yesus untuk pergi berdoa ke taman itu? Karena Tuhan ingin mereka berjaga-jaga. Mereka menunggu Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa di situ. Mereka diminta oleh Tuhan Yesus untuk menunggu, untuk berjaga-jaga supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus masuk ke dalam taman dan berdoa kepada Bapa di surga. Dia berdoa dengan kesungguhan hatinya, adik-adik. Dia sampai mencucurkan air mata. Air matanya sampai keluar karena begitu sedih, karena begitu sakit apa yang dia rasakan. Akhirnya dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia meminta kepada Bapa di surga supaya penderitaan itu, kesakitan itu tidak menimpanya. Namun ketika di akhir Tuhan Yesus berdoa, dia mengucapkan, biarlah kehendak-Mu Bapa yang terjadi atasku. Tuhan Yesus taat, adik-adik. Dia taat akan perintah Bapa. Dia mau melakukan apa yang Bapa minta, apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Adik-adik, mungkin adik-adik ada yang saat ini sedang bersedih ya, ada yang mengalami kesedihan. Nah, kita patut teladani apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dia justru datang kepada Bapa. Dia tidak menyendiri, namun sebaliknya adik-adik, dia datang berdoa, berkomunikasi kepada Bapa. Kita juga ya adik-adik ya, ketika kita diperhadapkan dengan apapun itu, entah itu kita sedih, kecewa, khawatir, apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepadanya. Nah, sesudah Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, akhirnya dia keluar, ya menemui murid-muridnya itu. Dan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya itu? Ternyata murid-muridnya itu sedang tertidur. Sedang tertidur terlelap adik-adik. Karena tidak sanggup menunggu, tertidur mereka. Akhirnya Tuhan Yesus membangunkan mereka. Murid-murid, kenapa kalian tidak sanggup, tidak mampu untuk berjaga-jaga 1 jam saja menunggu? Kenapa tidak mampu? Kenapa harus tidur? Padahal waktunya hanya sebentar saja, hanya 1 jam saja. Tapi mereka tidak kuat, tidak sanggup. Akhirnya mereka tertidur. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka, sudah, kalian boleh tertidur lagi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena sebentar lagi orang-orang yang akan menangkap aku, orang-orang yang akan melukai aku, orang-orang yang akan menyiksa aku sebentar lagi akan datang. Jadi di situ adik-adik, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat mendalam, kesakitan yang sangat mendalam. Tapi dia tetap percaya bahwa ia akan merasa dikuatkan. Itu ya adik-adik ya. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama apapun masalah kita adik-adik. Entah itu kita sedang sakit, kita sedang sedih ya, kita sedang merasa khawatir, mungkin ya ada yang khawatir atau apapun yang saat ini adik-adik rasakan, apa yang harus kita lakukan?
kita datang kepada Tuhan Yesus. Lewat apa Kak Novia? Lewat berdoa. Komunikasi sama Tuhan Yesus. Kita doakan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi masalah kita. Kita doakan, kita datang kepadanya. Kalau adik-adik tidak mau berdoa sendiri, boleh ajak mama, boleh ajak papa, ajak saudara-saudara untuk berdoa bersama, untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya, adik-adik. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, sepenuh hati kita sudah seharusnya berkomunikasi, kita ngobrol, kita cerita. Karena Tuhan sanggup untuk menolong kita. Apapun yang kita rasakan hari ini, sedih, khawatir, ya adik-adik ya, silahkan berdoa kepada Tuhan Yesus. Katakan kepadanya, Dia sanggup untuk memberikan kita ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan Ia juga sanggup untuk menolong kita. Oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar ya dari Tuhan Yesus secara pribadi. Dia datang kepada Bapa, Dia berdoa kepada Bapa, Dia menyerahkan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kesakitannya kepada Bapa. Kita juga ya adik-adik ya, sama halnya dengan kita anak-anaknya, murid-muridnya. Mari kita bersama-sama belajar untuk apapun yang kita alami, kita datang kepadanya. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin adik-adik. Amin. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami anak-anak-Mu hari ini untuk mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang begitu menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bisa meneladani apa yang Engkau lakukan Tuhan. Dimana ketika Engkau sedang berbeban berat, sedang mengalami kesedihan, Engkau datang kepada Bapa. Kami mau Tuhan meneladani apa yang telah Engkau lakukan. Dimana ketika kami sedang mengalami sedih, dimana kami sedang mengalami kekhawatiran Tuhan, kesakitan Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memohon pertolongan kepadamu Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepadamu Tuhan, Engkau sanggup untuk memberikan sukacita ke dalam hidup kami. Engkau sanggup untuk memberikan ketenangan bagi kami Tuhan. Engkau sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan. Doa orang percaya jika didoakan dengan penuh keyakinan, sangat besar kuasanya Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa bertekun dalam doa, terus menerus berkomunikasi kepadamu Tuhan, lewat doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami semua Tuhan anak-anak-Mu. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan Tuhan. Apapun yang boleh kami lakukan, kerjakan, berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kak Novia, jadi kalau ada apa-apa, kita berdoa saja sama Tuhan Yesus ya. Iya betul Rara. Kalau Rara sedih ya, Rara sedang kecewa, Rara sedang marah, Rara sedang khawatir, Rara berdoanya sama siapa? Tuhan? Yesus. Iya sama Tuhan Yesus ya Rara ya. Rara serahkan masalahnya Rara kepada Tuhan Yesus. supaya apa ya kira-kira Rara ya? Supaya Lega. iya betul sekali ya Rara ya, supaya lega. Karena Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan kelegaan bagi kita dan juga Rara ya. Gitu ya Rara ya. Oh, bukan cuma lega Kak, Apalagi? kita ditolong sama Tuhan Yesus. Oh iya betul Rara, kita juga ditolong sama Dia ya, sama Tuhan Yesus. Ya Rara, firman Tuhan sampai di sini ya Rara ya. Sampai ketemu minggu depan.
depan. Rara datang lagi minggu depan ya. Oh, baik Kak. Oke ya, gitu ya Rara ya. Terima kasih ya Rara ya. Tuhan Yesus memberkati Rara. God bless you. Bye. Adik-adik, aktivitas minggu ini kita akan membuat seperti ini. Tugas adik-adik menghubungkan titik-titik yang ada di gambar ini. Jika sudah, nanti diwarna sehingga menjadi gambar yang bagus. Untuk adik-adik kelas besar, aktivitas kali ini kalian menyebutkan pokok-pokok doa yang ingin kalian doakan selama 1 minggu ini. Boleh papa mama, oma opa, kakak adik, teman, bangsa dan negara, maupun apapun yang ingin adik-adik doakan. Selamat mengerjakan di rumah, Tuhan memberkati. Untuk mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berdoa, selalu membaca firman, kita mau pujikan sebuah lagu. Mari kita sama-sama pujikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami di dalam ibadah hari ini. Tolong kami untuk selalu berdoa, selalu membaca firman, dan selalu berpegang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.